Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini kita selesaikan materi terakhir Pendidikan Agama Islam kelas 4, yaitu bab 5 tentang kisah keteladanan Wali Songo. Agama Islam masuk ke Nusantara, tepatnya di Pulau Jawa diperkirakan abad ke-7 Masehi, sekitar tahun 674 Masehi hingga 1433 Masehi. Meluasnya Islam ke berbagai pelosok Nusantara setelah kemunculan para penyebar Islam yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Wali Songo berasal dari kata wali dan songo, berarti 9 wali. Mereka memiliki strategi dakwah yang luar biasa, sehingga agama Islam tersebar ke seluruh pelosok Indonesia dengan damai. Nah, siapakah wali Allah Subhanahu wa taala itu? Wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beriman dan bertakwa. Di samping melakukan hal-hal yang wajib, para wali Allah Subhanahu wa taala melakukan hal-hal yang sunnah serta menjauhi hal-hal yang makruh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Artinya, ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka yang mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Quran Surat Yunus ayat 62 dan 63. Jadi para mubalik atau wali ini menyebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, toleran, dan dapat menyesuaikan diri dengan adat-adat lokal penduduk Nusantara sehingga ajaran Islam diterima baik oleh masyarakat. Nah, sekarang siapa saja wali-wali Allah itu? Yang pertama adalah Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim disebut juga Sunan Gresik. Ia lahir di Samarkand, Asia Tengah. Maulana Malik Ibrahim dikenal dengan nama Syekh Maghribi. Beliau ini ahli pertanian dan ahli pengobatan. Maulana Malik Ibrahim wafat pada tahun 882 Hijriah atau 1419 Masehi dan dimakamkan di Kampung Gapura, Gresik, Jawa Timur, sekitar 20 km di sebelah barat kota Surabaya. Yang kedua adalah Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Ampel atau Raden Rahmat dianggap sebagai sesepuh oleh para wali lainnya. Makam Sunan Ampel terletak di dekat Masjid Ampel, Surabaya. Sunan Ampel mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan. Di antara para santrinya adalah Sunan Giri dan Raden Patah. Beliau tidak membedakan antara pejabat, nelayan, petani, kalangan atas, kalangan bawah, orang Islam atau bukan orang Islam. Beliau sangat mengayomi kaum lemah, melindungi kaum kecil dan menghargai kaum atas. Ajarannya yang banyak dikenal adalah falsafah molimo atau tidak melakukan 5 hal. Pertama, moh main atau tidak berjudi. Kedua, moh ngombe atau tidak mabuk-mabukan. Ketiga, moh maling atau tidak mencuri. Keempat, moh madat atau tidak mengisap candu. Dan kelima, moh madon atau tidak berzina. Yang ketiga, Sunan Bonang Mahdum Ibrahim.
Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dan sekaligus muridnya. Beliau lahir pada tahun 1465. Bonang adalah nama sebuah desa di Kabupaten Jepara. Ia wafat pada tahun 1525 Masehi. Sunan Bonang sering menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka. Ia memasukkan alat musik bonang pada seperangkat alat musik gamelan. Oleh karena itu, ia dikenal dengan sebutan Sunan Bonang. Yang keempat, Sunan Derajat atau Raden Kosim. Sunan Derajat juga putra Sunan Ampel. Ia diperkirakan wafat pada tahun 1522 Masehi. Pesantren Sunan Derajat didirikan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Sunan Derajat terkenal akan kecerdasannya. Berikutnya, yang kelima, Sunan Kudus, Ja'far Shottik. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung atau Raden Usman Aji. Ia memiliki peran yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Ia menduduki posisi sebagai Panglima Perang, Penasihat Sultan Demak, dan Hakim Peradilan Negara. Dinamakan Sunan Kudus karena beliau berdakwah di daerah Kudus. Sunan Kudus tidak hanya pemberani, tetapi juga tegas dan keras jika berhadapan dengan musuh. Namun, jika berhadapan dengan umat, beliau adalah sosok yang lemah lembut. Sunan Kudus adalah murid Sunan Ampel dan Sunan Gunung Jati. Sunan Kudus banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priyayi Jawa. Cara berdakwah Sunan Kudus meniru cara berdakwah gurunya. Beliau sangat toleran dengan budaya setempat dan memperhatikan penggunaan teknologi arsitektur yang ada. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550 Masehi. Yang keenam, Sunan Giri, Raden Paku. Sunan Giri adalah putra Maulana Ishaq. Beliau lahir di Belambangan tahun 1442. Ia termasuk murid Sunan Ampel dan seperguruan dengan Sunan Bonang. Sunan Giri sangat berjasa mendakwahkan Islam di Jawa, bahkan sampai ke wilayah timur Indonesia. Keteladanan beliau adalah semangat dakwahnya yang tinggi. Beliau juga berdakwah melalui kesenian. Beberapa permainan anak-anak beliau ciptakan yaitu selungan, jamuran, delikan, dan gerit-gerit. Selain itu, Sunan Giri juga menciptakan tembang untuk permainan anak-anak yaitu padang wulan, jor, gula ganti, dan cublak-cublak suweng. Yang ketujuh adalah Sunan Kalijaga, Raden Said. Sunan Kalijaga lahir tahun 1450. Beliau adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilaktikta atau Raden Sahur atau Sayyid Ahmad bin Mansur Syekh Subakir. Ia adalah murid Sunan Bonang. Sunan Kalijaga juga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah, seperti wayang kulit dan tembang suluk. Tembang suluk, lir ilir, dan gundul-gundul pacul juga dianggap sebagai hasil karyanya. Yang kedelapan adalah Sunan Muria, Raden Umar Said. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra Sunan Kalijaga. Tempat tinggalnya di Gunung Muria yang terletak di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah.
Seperti ayahnya, Sunan Kalijogo, ia berdakwah dengan cara lembut. Kesenian gamelan dan wayang tetap dipergunakannya sebagai alat berdakwah. Sunan Muria lebih suka tinggal di daerah terpencil dan jauh dari pusat kota untuk menyebar agama Islam. Sunan Muria menciptakan tembang Sinom dan Kinanti. Sasaran dakwahnya para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Sunan Muria mengajarkan keterampilan-keterampilan bercocok tanam, berdagang, dan melaut. Yang kesembilan, Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah lahir pada tahun 1450. Beliau adalah putra Syarif Abdullah Umdatuddin. Sunan Gunung Jati adalah sosok pemimpin yang komplit. Selain sebagai seorang raja, beliau juga sebagai seorang ulama besar. Ia berjasa mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya yang kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Sikap keteladanan Sunan Gunung Jati diantaranya: yang pertama, merakyat. Ia sosok teladan yang selalu dekat dengan rakyat. 2. Pemimpin arif dan bijaksana. 3. Menghargai nilai-nilai kemanusiaan. 4. Santun dan toleran. Nah, demikian pembahasan singkat tentang kisah keteladanan Wali Songo. Tentunya masih banyak kekurangan. Silakan adik-adik untuk belajar dengan guru ngaji, Bapak Kiai, Bapak Ibu guru, dari buku, dari internet, maupun dari YouTube untuk memperkaya khasanah keilmuan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.